Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari, Lari buat Tuhan. lili. Semua siap-siap melompat. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat ketemu lagi ya Kak Sin. Iya benar Kylie. Di Minggu peng- awal minggu April. awal. Oh, saya pikir masih penghujung Maret. Sudah Sudah April awal ya? April Kak. Oh, sudah awal April, sudah masuk April ya. Sudah. Gak kerasa loh. Kita ketemu lagi dalam keadaan Sehat pastinya. sehat. Bahagia juga pasti ya. Kak Cindy apa kabar? Baik Kylie. Kylie apa Baik. kabar? Sehat juga, baik juga. Kalau Bang Ruben juga baik. Mengangguknya agak mantep ya, baik banget berarti. Kalau Bang Iskia? Oh, baik juga, juga. dia. Beda tapi kalau ini gitu, kalau dia nggak kalem, baik juga. Karena masih muda Kak. Kalau Oh. ini kan udah mulai Oh tua. iya bener, udah ada keriputnya. Yuk kita mau mulai ibadah hari ini, tapi kita harus siap-siap dulu ya. Kita harus siap-siap, sudah mandi. Lalu? Sudah pakaian yang rapi dan juga bersih. Mm-mm. Sudah sarapan pastinya Kak, biar perutnya tuh Betul pas sekali. nyanyi nggak kriuk-kriuk. Lalu sudah siapkan persembahan dan Alkitabnya. Yang terakhir, Pastinya sudah siap memuji Tuhan dengan semangat. betul sekali. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian yang penuh semangat. Halo, halo. Kawanku semua. Iya. Ayo Bang. Ayo angkat tangannya. Halo, halo. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun dari atas lagi. Halo, halo. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Ayo semangat. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Haleluya. Belajar firman Tuhan. Saling menguatkan. Mendoakan. Saling mendoakan Keluarga. Kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Haleluya. Belajar firman Tuhan. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita sudah mau siap foto ya Kak? Iya Kak. Kita mau foto-foto nanti di Pandu sama Inang Sintua. Kita tetap berdiri, kita siap-siap mau berdoa, tangannya dilipat. Kita mau bicara sama Tuhan. Kita angkat pujian. Saya senang berdoa. Ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah yang ke-9 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sampai kepada pengampunan dosa. Tapi Kak Eli mau tanya dulu nih sama Kak Cynthia. Kan setiap hari Minggu nih kita pasti ada pengampunan dosa. Emang kenapa, Kak? Karena Kylie, kita itu setiap hari itu pasti pernah ngelakuin dosa, Kak. Misalnya nih adik-adiknya suka ngelawan sama mama atau papa. Kalau misalnya disuruh belajar suka males, suka melawan. Kalau rebutan mainan? Itu juga termasuk dosa, Kylie. Kalau pelit? Itu juga bisa jadi, Kak. Ya, jadi ya, kan nggak boleh pelit-pelit Nggak ya. boleh, Kak. Gitu, makanya kenapa setiap hari Minggu itu kita diajak untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Oke, nah itu ya adik-adik ya. Yuk, sekarang kita siap-siap mau pengampunan dosa. Mari kita angkat pujian Tuhan Sitopa Saluhut. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon pengampunan dosa-dosa kita, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, ayat bulanan untuk kita di bulan April ini adalah diambil dari buku kitab Roma pasal 5 ayat 1, kita sama-sama mengucapkannya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti semua orang Kristen di seluruh dunia nih, Kak. Iya, Kak. Pasti mengucapkan ini ya setiap Iya, ibadah setiap ya. ibadah, Kak. Mau ibadah umum juga gitu ya. Iya, benar. Ibadah umum, ibadah remaja pasti nih. Nah, Kak Cynthia sama Kak Eli ajak adik-adik semua bangkit berdiri lagi. Kita harus siap, lalu kita menyiapkan diri mengucapkan iman rasuli, kita bernyanyi, Dia harus semakin bertambah.
Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, marilah kita mengaku iman kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan kita minggu lalu, kita punya ayat hafalan. Kak. Bagi kelas 3 ya. Bagi 3 kelas. Bagi 3 kelas, 3 Kak, orang kecil, tengah, besar. Oke, Kak Eli kecil sama tengah ya, kasih Boleh. yang besar. Boleh? Oke, nanti gantian ya. Oke. Oke, ya. Sekarang kelas kecil, orang kecil dari mulai kana A, kana B, sion A, sion B. Mari kita sama-sama bilang yang kencang. 1, 2, 3. Allah adalah perlindunganku. Terima kasih. Sekarang yang kelas tengah, Nazaret, Bethlehem, Betania, dan Yeriko. Panjang nih. Yo, kita sama-sama berdiri. Kita ucapkan ya dari Mazmur ya. 1, 2, 3. Mazmur 59 ayat 18. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Hebat. Nah, sekarang kelas besar nih, Kak. Yudea, Kapernaum, dan Yerusalem. Oke. Ini juga lebih panjang daripada kelas Oh iya tengah, Kak. benar, kelasnya lebih besar soalnya ya. Benar. Nah, terdapat dari Mazmur 59 ayat 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Nah, itu dia, sudah selesai. Sekarang waktunya Kita kita. mendengarkan firman Tuhan, Kak. Betul. Amang pendeta atau Inang pendeta? Amang pendeta, Kak. Oh, Amang pendeta? Amang pendeta Christian Simanjuntak. Oke, kita siap-siap mau dengar ya. Apa dulu nih yang mesti disiapin nih? Alkitab. Kitabnya, habis itu Terus telinganya, telinganya Kak. supaya dengar dengan baik ya. Matanya juga waktu baca, Saya Kak. juga, Kak. Sama Kakinya, hatinya supaya hatinya selalu siap. kakinya boleh dipakai nggak lari-lari? Kak. Enggak, Kak, duduk yang rapi. Benar, kakinya diem duduk di tempatnya ya. Yuk kita akan nyanyi Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah, buka hatimu Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya, yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
Itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Amang yakin kita semua sehat ya adik-adik ya. Amin. Amin ya. Firman Tuhan untuk kita di hari Minggu untuk kita kali ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31 adik-adik ya. Kita buka Alkitabnya, dibuka dulu Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Amang pendeta akan bacakan untuk kita semua ya adik-adik ya. Adik-adik ikuti dalam hati masing-masing. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29 berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini ayat firman Tuhan untuk kita adalah tentang penciptaan ya adik-adik ya. Penciptaan pada hari yang ke-6. Tadi kita sudah baca-baca ya. Hari yang ke-6 itu diciptakanlah manusia ya, laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya di dalam rumah bapak dan mama ya, laki-laki dan perempuan itu diciptakan. Tadi kita baca adik-adik, ternyata firman Tuhan mengatakan manusia kita semua ini ya, Amang pendeta, Sintua semua ya, kakak, abang guru sekolah minggu ya, keluarga kita, bapak mama kita, dan adik-adik juga ternyata segambar serupa dengan Allah. Ini sangat luar biasa ini. Artinya apa adik-adik kalau dikatakan serupa, segambar atau sama katanya ya, bisa kita artikan sama. Artinya apa? Artinya bahwa kita adalah kesayangan Tuhan kita ya, kesayangan Allah kita. Kita adalah manusia ciptaannya yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semua yang ada di rumah, jangan katakan kalau kita nggak ada yang mengasihi kita ya, nggak ada yang menyayangi kita ya. Semua menyayangi kita. Bahkan Allah sendiri, Tuhan kita sendiri menyayangi kita, mencintai kita semua adik-adik ya. Maka dari itu kalau Allah mencintai kita, Tuhan mencintai kita, berarti otomatis ya adik-adik ya, kita juga harus mencintai kawan-kawan kita, harus mencintai teman-teman kita, harus menyayangi orang tua kita. Itulah tugas segambar atau serupa dengan Allah. Nah, jadi jangan ada lagi adik-adik yang anak sekolah minggu yang suka berantem ya. Jangan ada lagi ya. Jangan lagi ada adik-adik anak sekolah minggu yang suka menghina ya, mengejek-ngejek ya, mengejek-ngejek temannya. Jangan ada lagi. Karena ternyata teman kita, saudara kita, sahabat kita itu segambar dengan Allah, layaknya diri kita ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa ketika kita semua diciptakan manusia ya, bapak, mama, kakak, abang termasuk anak-anak sekolah minggu diciptakan Tuhan lahir di dunia ini, ternyata ada tugasnya ya.
ada tugas kita adik-adik. Bukan hanya kita diciptakan terus gak ada tugas, ternyata ada tugas. Seperti kita layaknya adik-adik kalau misalnya orang besar ya, yang SD ya, kelas 4, 5, kelas 6 ya. Pasti kalau di dalam rumah kita disuruh bapak mama atau mama ya, pasti memiliki jadwal tugas untuk kita kan? Iya pasti. Entah satu disuruh nyapu atau suruh nyuci piring ya, atau suruh mengepel ya. Itu adalah tugas yang harus kita laksanakan. Pertanyaannya sama Amang, dari Amang ini, kalau misalnya mama udah buat tugas kita, disuruh kita tiap pagi nyapu rumah atau nyuci piring, kalau kita nggak ngelakuin, apa yang dilakukan mama? Coba dulu, apa yang dilakukan mama? Pasti mama akan marah. Mama pasti akan marah, bukan hanya marah, mama juga pasti akan sedih. Kenapa sedih? Karena adik-adik tidak melakukan apa yang disuruh oleh orang tua ya. Demikian juga dengan kalau Allah sudah memerintahkan kita, memberikan tugas kepada kita adik-adik. Kalau kita baca, ternyata manusia diciptakan untuk menguasai setiap ciptaan dari Tuhan ya. Tumbuh-tumbuhan, segala binatang itu diciptakan untuk kita kuasai. Tugas kita apa? Nah, tugas kita memelihara ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, yang ada di sekitar kita. Kalau saja kita tidak mau untuk melakukan tugas itu, otomatis ya, tadi papa mama kalau kita nggak melakukan tugas kayak mana? Marah ya, sedih ya. Nah demikian juga dengan Allah. Kalau kita tidak mau melakukan tugasnya, tugas yang diberikan Allah, maka Allah juga akan sedih melihat kita adik-adik. Tuhan akan sedih melihat kita, kok si anak sekolah minggu kok nggak ada yang mau melakukan tugas yang saya berikan ya. Tuhan akan sedih ya. Karena apa Tuhan sedih adik-adik? Karena Tuhan menciptakan semua ini adalah baik adanya ya. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-31 ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Semua ini baik diciptakan Tuhan ya. Jadi kalau adik-adik kalau misalnya nanti sudah nggak ada lagi nih ya virus COVID ini ya, udah bisa di sekolah lagi ya. Kalau misalnya ada binatang atau ada hewan ya, kita harus mau untuk menjaganya ya. Amang dulu pernah masih ingat saya Amang ya, waktu masih kecil merasa berdosa Amang sekarang kalau ingat yang udah besar ini Amang ya. Dulu waktu masih kecil Amang itu waktu SD suka kali nangkep binatang atau hewan apa itu ya, capung, tahu capung ya adik-adiknya ya. Capung yang bisa terbang, nah itu Amang tangkep itu capung itu ya. Ditangkap ekornya itu, kemudian kalau sudah ditangkap bukannya dilepasin, malah dicabutin ini apa namanya sayapnya dipotong sehingga dia tidak bisa terbang lagi, terbangnya pendek-pendek. Di situ Amang ketawain itu capung. Nah setelah sekarang udah besar, Amang merasa berdosa ya. Kenapa enggak Amang jaga? Tugas Tuhan adalah menjaga setiap ciptaannya ya. Jadi adik-adik coba kita mulai dari sekarang kita jagalah dulu. Tugas dari Allah kita, tugas dari Tuhan kita menjaga segala ciptaan Tuhan. Karena itu semua baik diciptakan oleh Tuhan bagi untuk kita semua. Jadi adik-adik kita sampaikan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat kita semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang baik di hadapan Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu terhadap kehidupan kami, terlebih kepada anak-anak-Mu sekolah minggu. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan Tuhan, sehingga mereka dapat menghadiri ibadah minggu kali ini Tuhan, walaupun masih di dalam rumah beribadah. Tetapi kami yakin Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan, kami mau untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus, serta mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengatakan kepada anak-anak sekolah minggu, bahwa mereka juga adalah ciptaan Engkau yang berharga. Mereka seturut dan segambar dengan Engkau Tuhan. Dan mereka juga mau untuk melakukan setiap tugas yang Engkau berikan Tuhan di dalam kehidupan mereka untuk menjaga setiap ciptaan-Mu, sebab ciptaan-Mu adalah semua baik. Maka dari itu Tuhan kami sampaikan anak-anak sekolah minggu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Orang tua mereka juga kami sampaikan kepada Engkau yang memberkati orang tua mereka di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, untuk kebutuhan anak-anak sekolah minggu. Engkau yang memberkati kedua orang tua mereka. Kami sampaikan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Cin, Ya Kak. kita udah dengar firman Tuhannya tadi ya dari Iya. Amang Pendeta ya. Ceritanya tentang penciptaan ya. Bener Kak, dari Kejadian 1 tadi. Itu apa sih yang diciptain? Semuanya. Semuanya Kak, semua yang ada di sini, dari kita, tubuh kita, dari baju kita, pokoknya semuanya itu semua diciptain sama Tuhan. Semuanya tuh baik diciptain sama Tuhan Kak. Gak ada yang jelek ya katanya. Gak ada yang jelek, semuanya Berarti sempurna. Tadi katanya kalau kita ngatain teman kita jelek, gak boleh ya. Gak boleh Kak, itu dosa. Karena itu udah menghina Tuhan juga. Iya. Karena Tuhan ciptakan semuanya Baik. semua baik. Nah, kita mau diingetin lagi sama firman Tuhan tadi dengan hafalan untuk Benar. minggu ini ya. Aku Gitu. kelas kecil ya Kak. Boleh. Kayak Sinta kelas kecil ya. Aku gabung soalnya kelas Oh tengah dan ya, kelas tengah dan besar ya. Oke, Oke. silakan Kak Sintia. Oke adik-adik, kelas kecil, Kak dari kana A, kana B, Sion A, Sion B. Dengar baik-baik ya, ayat hafalan untuk hari ini dari Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, itu buat kasih. Sekarang kelas tengah, horong tengah dan horong besar kita jadikan satu. Mulai Nazaret sampai kelas Yerusalem. Sama-sama buka Alkitabnya Kejadian 1 ayat 27. Sudah? Ayo kita baca. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jangan lupa Oke. dihafal. Dan lalu kirim ke grupnya kelas masing-masing. Betul. Kita akan memberikan Persembahan. persembahan yang terbaik buat gereja kita Iya ya. benar Kak. Nanti uang persembahannya juga bisa diberikan ke gereja melalui rekening yang ada di bawah ini Kak. Betul. Karena yang memberi adalah tangan, Tangan yang baik ya Kak ya. hati yang tulus. Makanya kita mau angkat pujian. Tanganku namet-met. Tanganku namet-met. Ayo Bang. Tanganku namet-met ulehon ma tu debata dahin nangin nalonjai sayur paku namai tangaki dihomai tangaki dihomai rohaku namet-met ulehon ma tu debata ingani o tuhaki asa hatau tu surgoi rohaki dihomai rohaki dihomai. Adik-adik, kita akan mendengarkan satu pengumuman nih. Pengumumannya penting banget. Pasti adik-adik, oh ya dua, bener kata Bang Ruben, dua. Tapi satu ini paling penting Bang. Karena aku tahu adik-adik udah bosen Kak. Iya. Ini yang Ibadah di rumah. ditunggu-tunggu juga Bukan ya. bosen ibadah ya, tapi maksudnya, aduh kapan sih ibadahnya pergi ke gereja gitu ketemu sama kan. teman-teman. Bener, bukan ketemu bosen sama- ibadahnya loh, ya, bukan. Ketemu teman. sama kakak sekolah minggunya. Betul, ketemu sama abang. Nah, ini pengumumannya penting banget. Lalu dengar, mama juga harus dengar. Kak Sintia akan bacakan pengumumannya. Dengarkan baik-baik. Silakan Kak Sintia. Oke, shalom adik-adik, shalom juga untuk mama dan papa. Nah hari ini Kak Sintia mau memberikan pengumuman nih untuk adik-adik semua. Jadi didengar yang baik-baik ya. Nah gereja kita telah merencanakan akan membuka kembali ibadah sekolah minggu secara tatap muka nih. Jadi kita akan ibadah offline ya Kak ya, udah nggak online lagi. Senang dong ya. Seneng banget gak sih Kak? Seneng ya. banget. Namun demikian karena kondisinya masih belum benar-benar yang
baik atau memungkinkan, maka kita akan melakukannya dengan aturan yang ada beberapa item nih. Gitu ya. Nah, yang pertama, ibadah tatap muka akan dimulai pada April minggu kedua, tepatnya tanggal 10 April 2022. Ibadahnya akan dimulai jam 7 pagi bersamaan dengan ibadah umum pagi ya Kak ya. Oh gitu ya. Ibadah umum pagi, tapi kita mengadakannya di aula dengan ya. mengikuti protokol kesehatan dari gereja. Oke. Gitu. Lalu yang ketiga, tatap muka hanya diperuntukkan nih. Adik-adik harus dengar ya. Tatap muka hanya diperuntukkan bagi adik-adik sekolah minggu dari horong atau kelas besar. Jadi kelas Yudea, Kapernaum dan Yerusalem. Oh gitu. Kelas 4, 5, 6 SD. Oke ya, yang Gitu. udah agak besar ya. Nah, benar Kak. Jadi 4, 5, 6 yang boleh datang ke gereja untuk mengikuti ibadah offline sekolah minggu Kak. Oke. Seperti itu. Nah, terus yang kelas kecil sama kelas tengah di mana Kak? Oh, di rumah Di kayaknya, rumah Kak, kan. ya? Nah, Oh, iya. sementara untuk adik-adik kelas kecil dari Kana A, Kana B, Sion A, Sion Sion B, terus Nazaret, Betania, Bethlehem, Betania, Yeriko, itu masih beribadah di rumahnya masing-masing secara live streaming Kak. Oke. Seperti itu. Nah, lalu yang keempat, untuk adik-adik sekolah minggu kelas besar yang akan mengikuti ibadah sekolah minggu tatap muka harus mengikuti persyaratannya. Pertama, harus mengisi formulir persetujuan dari orang tua. Oh, gitu. Nanti akan diberikan oleh gereja melalui kakak dan abang guru sekolah minggu dan harus diisi lengkap gitu. Kadang dikembalikan lagi kepada kakak dan abang guru By sekolah group ya? minggu. Iya, By group, benar. oke. Lalu persyaratan yang paling penting lagi adalah adik-adik kelas 4, 5, 6 itu sudah divaksin Kak. Oh iya, biar lebih aman ya Kak. Iya, biar lebih aman. Nah, bukti vaksinnya juga harus dikirim ke kakak dan abang kelasnya masing-masing Kak. Oke. 4, 5, 6 itu. Seperti itu Kak. Nah, selama mengikuti ibadah wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh tim gugus COVID-19 yang ada di gereja kita Kak. Dan diantar lalu dijemput lagi Kak sama orang tua gitu. Jadi demi keamanan untuk adik-adik sekolah minggu. Sebenarnya Kak tadi kan bersamaan sama gereja jam 7 ya. Itu maksudnya gitu ya. Iya, Jadi benar. mamanya gereja. Mamanya gereja di dalam gereja, adik-adik 4, 5, 6-nya di aula. Ya ulah, nanti pulang juga bisa bareng gitu Iya, ya. benar Oke, gitu. Nah, demikian pengumuman dari Kakak Cynthia kita sampaikan teriring salam dan doa supaya kita semua tetap dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih Kak Cynthia nih di pengumuman yang kedua kasih lanjut. Benar. Yang kedua adalah masih ngingetin nih celengan kan ada yang udah ambil tapi ada yang belum ambil juga. Jadi nanti mungkin pas gereja kita sudah tetap muka 456 itu juga bisa ya diambil, sekalian diambil, Kak. dititipin ke abang atau kakak yang Iya. ada di kelasnya. Nah, yang sudah ambil sudah mulai boleh diisi ya Kak. Sudah boleh, mulai Kak. diisi. Yang belum nanti boleh diambil lagi. Kita kumpulkannya di bulan November ya Kak. Iya, benar Rencananya Kak. di bulan November. Tapi sama seperti tadi Kak Sinda pengumuman, kita merencanakannya itu ibadah tatap mukanya itu di minggu kedua. Tapi kalaupun ada sesuatu hal, pasti akan ada berubah, nanti akan diinfoin lagi Kak. betul. Gitu. Itu kan kita berencana, Tuhan yang menentukan. Iya, kita nggak pernah tahu gimana kondisi kedepannya nanti. Betul sekali. Gitu ya, adik-adik, mama dan papa. Nanti pengumuman ini akan kita bikin pengumuman kayak di slide gitu Iya. juga. Jadi mengingatkan lagi. Nanti kita share lagi di grup kelasnya Betul ya Kak ya. sekali. Jadi bisa kalau tadi apa ya pengumumannya nomor 1 apa Kak Cynthia nomor 2 nanti tenang di grup kita share kembali. Gitu. Terima kasih Mama dan Papa. Terima kasih juga adik-adik. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menutup ya. Iya, Karena menutup, sudah Kak. selesai. Kita mau tutup. Kita mau angkat satu pujian. Kuat, hebat, dan besar. Tapi Kak Cynthia mau pesan apa dulu nih buat adik-adik? Yang penting adik-adik kita harus tetap rajin berdoa Kak. Betul. Supaya Berdoa aja. berdoa, lalu rajin baca firman Tuhan, Betul. terus nggak boleh melawan mama dan papa. Betul. Terus harus jaga kesehatan juga Kak. Itu penting. Karena kan sekolah udah mulai buka Kak. Iya, terus belajar yang baik juga Kak. Sekolah buka, pulang sekolah sakit, ya kasihan. Jadi sekolah buka, kita juga harus tetap sehat. Seperti Allah kita yang kuat, hebat, dan besar. Ayo bang kita nyanyi. Berdiri semuanya, bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom adik-adik, ibadah kita telah selesai. Seluruh pendeta, parhalado, dewan-dewan, seksi-seksi, abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan kepada adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu untuk adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Horas, dadah.